Itu saya lemparkan apa yang kami kerjakan dengan tujuan supaya mereka juga, yang ini yang terakhir ini yang saya sudah share ke mereka, karena ini salah satu tugas kita yang bagaimana mengangkat rancangan Perpres RAPPP ini 2020 dengan tema masing-masing wilayah. Ini kita lagi ini dalam waktu dekat kita akan bahas. Maka saya terima kasih kemarin ketemu gubernur, dan gubernur bersedia untuk kita akan ada duduk bersama, kolaborasi antara BP3OKP dengan Pemda, tapi juga dengan semua. Kemarin kami sudah duduk dengan skala salah satu lembaga dari Australia kerjasama dengan pemerintah Indonesia tentang bagaimana kita mendesain data OAP 1. Sekarang ini kan teman-teman di Capil bikin sendiri, BPS bikin sendiri, skala bikin sendiri. Nah, ini kita lagi desain, namanya ini teman-teman Pak Herman dan teman-teman mereka sudah survei di Kabupaten Kerom, itu namanya data OAP terpilah Pak. BPS kan terlalu makro Pak, jadi kita ya Pak, teman-teman Nusantara juga masuk di dalam, sehingga mereka, saya kalau kita di Kerom itu kan ada lokasi transmigrasi, ada transmigrasi umum dan transmigrasi lokal. Nah, itu bisa kita ambil transmigrasi lokal sudah ketahuan ya, gitu. Sehingga program-program untuk OAP maupun nasional itu sudah terintegrasi. Nah, ini salah satu contoh yang kami akan duduk bersama dengan Pak Gub. Di samping ini saya sampaikan kemarin untuk Pak Gubernur supaya kita sudah terlalu jauh kerja, sementara kita tidak kerja berdasarkan pendekatan database. Kalau kita sudah kerja dengan pendekatan database, wah, saya pikir bisa terukur ya. Apalagi di dalam kita punya RIPP ini indikator jelas Pak, bicara Papua sehat yang bagaimana, Papua cerdas bagaimana, Papua produktif sudah ada semua. Jadi kita harap ini menjadi sesuatu yang baik sekali bagi kita semua, terutama dukungan dari semua pihak. Ya, saya beberapa waktu terakhir ini dapat kunjungan dari kepala-kepala suku. Mereka datang sama saya dan ya biasa tuh, don't bicara masa lalu. Saya bilang, itu Bapak don't bicara masa lalu. Saya jawab, Bapak untuk berpikir masa depan. Ya, saya jelaskan ini. Wah, dia senang sekali. Itu bicaranya Bapak, orang bilang orang pakai uang, takar uang. Oh, sekarang tidak. Sekarang kau punya program apa? Program kita seleksi dulu. Program benarkah sasaran orang asli Papua terukur? Nah, jelas ada dulu. Nah, jadi sudah tidak akan lagi ke depan begitu. Tapi dengan SIPP tadi itu masyarakat bisa ikut memantau nih. Sistem informasi percepatan pembangunan ini semua orang, ya termasuk ada orang PWI, orang punya tugas untuk pantau, itu sudah aksesnya terintegrasi ya. Semua program-program sistem online yang di masing-masing kementerian tuh lari masuk sekarang sudah. Perangkat keras dan perangkat lunak sudah disiapkan oleh Bappenas. Kita harap ini bagi saya dengan mempelajari ya paradigma pembangunan Papua ini pasti ya, kita butuh komitmen, dan yang paling saya kata kunci yang saya kemarin diskusi dengan teman-teman di KPU, kepala daerah terpilih bicara dan kita sudah satu bahasa, artinya ada PKPU yang mengatur ini. Saya cek terakhir sudah masuk harmonisasi di tingkat KL. Dalam waktu dekat sudah diputuskan, sehingga nanti bulan Agustus ketika kepala daerah daftar, ya di samping dia daftar dengan dokumen-dokumen, dia datang dengan dia punya visi misi yang mengajukan ini. Salah satu kandidat pernah datang sama saya, Pak Sagri, saya arahkan dia susun ini dan dia senang sekali. Ya mudah-mudahan Pak Sagri dapat dokumen, dapat perahu supaya dia maju lah. Menurut saya ini apa paradigma baru yang harus kita mulai dari kepala daerah terpilih. Kalau mereka sudah kerja, saya yakin kita tinggal mengarah saja. Dan saya yakin apa yang menjadi catatan-catatan 20 tahun yang lalu, evaluasi terhadap pelaksanaan sudah jalan tapi tidak terukur, tidak bisa diukur. Sekarang ini bisa terukur dengan baik.